Kembali di Anyus Pagi pemirsa, hingga malam kemarin calon penumpang terus memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Sebanyak 4.100 lebih penumpang telah diberangkatkan dengan sopir yang telah menjalani tes kesehatan. Calon penumpang yang akan melakukan perjalanan terus memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat malam. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan puncak arus mudik Lebaran lantaran masyarakat telah memasuki libur Lebaran. Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnain menyebut sebanyak 4.100 lebih penumpang telah diberangkatkan yang diprediksi terus mengalami penambahan penumpang. Coba kami akan setelah mengantar penumpangnya langsung dimajukan atau diparkirkan ke sisi utara. Nah itu antrian kendaraan terjadi di jalur mudik Kalimalang, tepatnya di traffic light Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat malam. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju jalur Pantura, seperti ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur memadati jalur mudik Kalimalang, Jakarta Timur. Volume kendaraan meningkat 60% dibandingkan hari normal dan didominasi pemudik sepeda motor. Rencananya petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas di one way atau pengalihan arus jika nantinya terjadi kepadatan yang cukup parah. Pemirsa, arus kendaraan di gerbang tol Cikatama semakin meningkat di malam puncak arus mudik Lebaran. Hingga Jumat malam ribuan kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju ke Jawa. Peningkatan volume kendaraan ini sesuai dengan prediksi malam puncak arus mudik Lebaran 2025. Diprediksi kepadatan volume kendaraan masih akan terus terjadi hingga esok. Dan untuk mengetahui kondisi arus mudik di sejumlah lokasi, kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Stasiun Senen dan Camar Haenda di Gerbang Tol Cikatama, Karawang. Kita ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, apakah Stasiun Senen sudah masih dipenuhi oleh pemudik di H-2 Lebaran ini? Ya Cikal, kalau pantauan kami di selasar keberangkatan Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai ramai ya oleh para pemudik yang akan melangsungkan keberangkatan yang menuju ke Solo pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul dengan jadwal keberangkatan pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat ke Semarang dan pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan keberangkatan ke Surabaya. Dan sejumlah pemudik ini juga masih melakukan check-in ya untuk masuk ke kereta api jarak jauh mereka. Dan sebagian juga memang kalau kami pantau ini ada yang duduk di kursi keberangkatan begitu ya, kursi tunggu penumpang, di mana memang mereka yang sengaja datang H-1 jam, H-2 jam untuk menunggu
jadwal dari keberangkatan kereta api jarak jauh. Alasannya adalah takut tertinggal kereta begitu. Dan juga kalau kami pantau nih ya, sejumlah pemudik ini membawa sejumlah tas ransel, koper, bahkan ada kardus berisi oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman. Cikal dan juga pemirsa, kalau data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, per hari ini ada kiranya 47.000 penumpang yang berangkat dari 2 stasiun, yakni Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Kalau untuk Stasiun Pasar Senen ini kira-kira ada 26.000 penumpang, dan jika dibandingkan dengan hari kemarin tentu ini sekitar ada terjadi penurunan begitu ya, karena kalau dilihat dari hari kemarin ini kiranya ada 27.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan tingkat okupansinya mencapai 102%. Namun untuk hari ini tingkat okupansinya atau ketersediaan tempat duduknya masih hanya mencapai begitu ya 99%. Sementara pada periode dari arus mudik dan juga arus balik, Cikal PT KAI Daob 1 Jakarta ini menyediakan kiranya 1 juta tiket, dan untuk saat ini sudah terjual 722.000 tiket dengan tingkat okupansi 70%. Ini artinya masih ada sekitar 30% tiket begitu yang dapat dibeli oleh masyarakat. Dan Cikal dan juga pemirsa, untuk tujuan dari kota favorit dari sejumlah pemudik ini biasanya kalau untuk di Stasiun Pasar Senen ada di Yogyakarta dan juga Purwokerto. Sementara kalau untuk di Stasiun Gambir biasanya tujuan favoritnya adalah kota Surabaya, Semarang, Solo, hingga Malang. Cikal. Baik, Dilami, terima kasih atas laporan Anda dari Stasiun Senen. Selanjutnya kita menuju ke rekan Camar Haenda di Tol Cikatama. Sedikit Camar, saya lihat belakang Anda ini sudah agak lengang. Apakah ini sama situasinya dengan pagi kemarin atau ada penurunan volume kendaraan? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa di gerbang tol Cikampek Utama. Ini pemantauan kami pada pagi hari ini memang terpantau lengang apabila dibandingkan dengan kemarin, yang mana merupakan puncak dari arus mudik 2025. Nah, memang informasi terakhir ada lebih dari 1,1 juta kendaraan yang sudah meninggalkan Jabodetabek, di mana 285.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Terdapat 8 gardu tol yang disiapkan, namun total keseluruhan ini ada 22 gardu tol yang ada di gerbang tol Cikampek Utama untuk bisa mengakomodir masyarakat ataupun juga para pemudik sehingga tidak terjadi ketersendatan. Berbeda dengan tahun lalu, yang mana ini kalau bisa kita bandingkan, ini agaknya lebih lengang dibandingkan dengan tahun lalu, dan artinya diskresi dan juga distribusi yang dilakukan oleh Korlantas beserta dengan Jasa Marga berhasil untuk bisa memecah kemacetan dan juga bisa membagi fase dari para pemudik agar tidak menumpuk di hari-hari tertentu saja. Meskipun kemarin adalah puncaknya, namun ini masih bisa diakomodir dengan baik. Dan saat ini situasi dan kondisi pada pagi hari kami melihat didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi. Biasanya beberapa hari yang lalu pada pagi hari lebih didominasi oleh kendaraan seperti truk, kemudian juga bus beserta dengan mobil sumbu 3 yang mengangkut logistik. Namun saat ini lebih didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi. Ada sejumlah pemberlakuan yang saat ini masih dilakukan, di antaranya adalah sistem kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan 70, kemudian juga sistem one way dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414, dan terdapat penambahan dari sistem one way, yakni one way lokal yang diberlakukan dari kilometer 428 sampai dengan 459. Tentunya hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Ada sejumlah mekanisme ataupun juga ambang batas yang sudah ditetapkan apabila kendaraan melebihi dari 5.550 kendaraan per jamnya, maka akan diberlakukan sistem one way, termasuk di kilometer yang tadi saya sebutkan, di kilometer 428 sampai dengan kilometer 459. Kita akan nantikan bersama bagaimana nantinya proses penerapan dari sistem one way beserta dengan kontraflow, apakah akan diperpanjang atau tidak. Sementara demikian, Cikal. Di ruas tol lain ada beberapa kendala, misalnya salah satunya di rest area Camar. Yang Anda pantau di ruas tol Cikatama, bagaimana situasi rest area? Apakah memang terjadi penumpukan dan apakah ada
treatment khusus dari kepolisian agar mengatur rest area ini bisa lebih kondusif begitu sehingga tidak menyebabkan simpul kemacetan di lokasi. Ya, Cikal dan juga pemirsa, rest area terdekat adalah di rest area kilometer 57 dan ada rekan Amrina Rida beserta dengan rekan Aulina Iyasya yang menyampaikan kepada kami bahwa situasi di rest area meskipun terpantau padat namun cenderung kondusif. Ada jam-jam tertentu yang padat, diantaranya adalah jam berbuka puasa, kemudian juga saat istirahat ataupun juga saat azan zuhur pada pukul 12. Namun hal tersebut masih bisa diantisipasi dikarenakan sudah adanya penambahan dari kantong-kantong parkir yang disediakan untuk para pemudik. Kemudian juga sudah disediakan posko kesehatan dan juga berbagai layanan lainnya sehingga masyarakat ini juga bisa beristirahat dengan baik. Adapun juga imbauan dari Korlantas Polri beserta dengan Jasa Marga bahwasanya masyarakat tidak harus selalu beristirahat di rest area. Anda bisa beristirahat di jalur-jalur arteri karena ketika Anda masuk kembali ke jalur tol dalam masa periode mudik ini tidak akan dikenakan biaya tambahan. Sehingga hal tersebut juga ini menjadi salah satu langkah antisipatif dan juga distribusi yang baik untuk bisa memecah keramaian dan juga kepadatan baik untuk di jalur tol maupun juga di rest area. Cikal. Baik, Camar, terima kasih. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Ainis Pagi.